Ya, ya, insya Allah. Ya, sudah. Ya, ini sudah. Ya, sudah mulai berjalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Eh, puasa pada anak usia dini. Luar biasa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Sekedik sekedik. Ya, ya. Terima kasih Bu Sumiarti atas pembukaannya. Baik, Sumiarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk instruktur yang sudah berkenan hadir pada presentasi kami hari ini. Mudah-mudahan di awal sampai akhir acara bisa berjalan lancar. Izinkan saya, Rizky Arifianisa, kali ini akan mempresentasikan mengenai cara mengenalkan puasa pada anak usia dini. Mangga saya share dulu screen-nya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Melatih berpuasa pada anak usia dini. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kita hari ini pun sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi menurut saya hal ini relevan dengan keadaan yang sedang kita hadapi kali ini. Nah, selain itu melatih puasa. Kenapa melatih puasa pada anak usia dini? Karena memang garapan saya itu merupakan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya langsung saja masuk. Yang pertama dalam mengenalkan puasa pada anak usia dini, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mengenalkan arti puasa itu sendiri. Nah, arti puasa itu seperti yang kita ketahui, pertamanya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana puasa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di situ diberitahukan bahwa kepada orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa seperti sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu gitu. Dan itu pun dilakukan agar meningkatkan ketakwaan kita, agar kita ketakwa. Nah, jadi selain mengenal arti puasa, di situ juga kita tujuannya agar menambah ketakwaan kita. Nah, selain itu, arti puasa pun menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kenapa itu perlu diberitahukan? Agar supaya anak-anak mengerti gitu, paham dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mengajak anak jika kita melakukan puasa sunnah. Jadi sebelum kita menghadapi puasa Ramadan, kita pun harus senantiasa melatih dulu Bu di hari-hari sebelumnya, karena ketika ke anak-anak itu tidak bisa langsung apa ya Bu ya, kalau kata bahasa Sundanya mah langsung gitu ya ke anak-anak, tapi memang perlu latihan dulu Bu. Perlu latihan dulu untuk melatih anak-anak gitu. Salah satunya ketika kita melakukan puasa sunnah, nah anak bisa diajak untuk melakukan puasa sunnah. Jadi sehingga fisiknya mulai terlatih gitu dan siap menghadapi puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya mengajak anak untuk berlatih puasa bedug. Nah, ini puasa bedug itu yaitu puasa yang waktu bukanya disesuaikan dengan waktu sholat wajib kita Bu. Jadi misalnya anak ikut sahur dengan kita, kemudian ketika azan zuhur anak sudah tidak sanggup, nah boleh, tapi patokannya yaitu waktu-waktu kita menjalankan sholat wajib gitu, seperti waktu zuhur, asar, dan alhamdulillah kalau misalnya anak-anak bisa melanjutkan
sampai maghrib seperti itu. Dan tapi dengan sini yang perlu kita ketahui juga, kita harus tahu bagaimana kondisi anak kita. Nah, jika misalnya anak kita masih kuat, bisa dilanjutkan puasanya 1 hari. Nah, kemudian selanjutnya yaitu lebih sering memberikan kalimat motivasi, Bu. Nah, contohnya Allah sayang loh orang yang sedang berpuasa. Nah, seperti itu Bu contohnya. Eh, apa namanya? Jadi kalimat motivasi juga ya bisa berupa reward gitu. Jadi rewardnya pujian, kakak hebat deh hari ini, kuat puasanya seperti itu. Dan perlu dicatat juga, ketika pemberian reward kepada anak-anak atau penghargaan kepada anak-anak itu tidak selalu berupa barang. Nah, misalnya kakak kalau tamat puasa bunda kasih uang ya. Nah, tidak harus selalu seperti itu ya. Jadi bisa dengan cara yang lainnya. Oke. Selanjutnya yaitu kita sajikan hidangan kegemaran anak sebagai menu berbuka untuknya. Nah, jadi ketika kita menyiapkan hidangan anak tuh, kita beritahu kepada anak kita, nah hari ini kita menu berbukanya dengan ini loh. Kalau dede tamat puasanya, dede boleh pilih pudingnya duluan. Nah, seperti itu Bu. Jadi itu pun bisa meningkatkan motivasi anak gitu. Dan bisa juga kita dengan anak kita membuat takjil bersama-sama gitu. Jadi anak-anak merasa dilibatkan dan istilahnya mah memiliki keterikatan dengan saum ini seperti itu. Kemudian terus bisa juga ketika misalnya sebagai penghargaan bagi anak kita atau sebagai reward, anak-anak boleh memilih menu ketika berbuka. Nah, misalnya, nah anak udah hebat nih kali ini saumnya misalnya. Kemudian nanti kira-kira bukanya mau sama apa, nanti bunda bikinin. Nah, seperti itu. Itu dalam hal menyajikan hidangan kegemaran anak dalam menu berbuka puasa. Nah, selanjutnya, ketika berbuka pun anak dimotivasi dengan betapa nikmatnya berbuka setelah berjuang berpuasa selama 1 hari. Seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali manfaat-manfaat puasa. Nanti ke anak-anak dikasih tahu, kakak atau adek spesial loh buat adek kalau misalnya waktu berbuka puasa itu doa adek diijabah. Nah, seperti itu kan, doa yang diijabah tuh ketika bulan Ramadan tuh ketika sahur, ketika menunggu berbuka puasa. Nah, insya Allah gitu ya, kita juga kasih apa namanya semangat lagi ke anaknya. Jadi misalnya, ih dede atau kakak hari ini keren deh puasanya sampai asar, pasti besok bisa puasanya sampai maghrib seperti itu. Jadi memang anak-anak itu harus continue ya Bu ya, harus apa namanya, harus continue, harus terus menerus memberitahunya, jangan bosan-bosan untuk memberi kalimat motivasi. Dan memang kita tuh memang harus intens gitu, karena seperti yang kita ketahui kadang ada masa-masa sulit Bu, ketika memang uh, menghadapi anak untuk belajar puasa gitu. Nah, di sini pun ada beberapa hal gitu yang menjadi kendala-kendala. Di antaranya ketika bangun sahur, Bu. Nah, ketika bangun sahur dan ketika anak tidak bisa menahan laparnya. Nah, di sini saya akan lanjutkan. Nah, di sini ada tips. Nah, mudah-mudahan ini tipsnya berguna buat ibu-ibu. Di sini ada tips bangun sahur. Nah, yang pertama yaitu tidurkan lebih awal sambil diingatkan. Nah, jadi ketika malam hari tiba, eh, anak-anak diusahakan tidur lebih awal. Waktunya misalnya setelah melaksanakan sholat tarawih bisa. Kemudian diingatkan, kakak hari ini atau adek hari ini kita tidur ya, nanti besok atau nanti jam 3 malam bunda bangunin ya untuk sahur. Nah, jadi ketika kita menyampaikan itu secara tidak langsung, kalimat itu masuk gitu ke alam bawah sadar anaknya, sehingga dia dalam hatinya, oh iya saya punya kewajiban nanti untuk melaksanakan sahur. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bangunkan anak secara perlahan dan lembut. Nah, jangan apalagi suka ibu-ibu mah, ya saya sendiri gitu pribadi kadang suka
aduh udahlah biar cepet gitu. Ternyata apa namanya teh, ketika misalnya kita membangunkan anak secara misalnya cepet-cepet, atau udah kakak cepet bangun ini mau sahur gini gini misalnya kayak gitu, nah itu tuh bisa menjadikan anaknya menjadi trauma lah gitu. Jadi apa istilahnya, kesel gitu ya, oh kenapa sih sahur itu harus tidak menyenangkan gitu. Nah sedangkan ketika kita mentreatment anak kita itu harus selalu menyenangkan. Makanya ketika membangunkan sahur pun harus membangunkan dengan perlahan dan lemah lembut. Nah, di sini pun jangan cuman sekali atau dua kali ya. Di sini jangan jemu membujuk gitu. Sebagaimana kita juga menyuruh anak-anak kita untuk sholat wajib gitu ya. Kadang anak-anak mah masih pengen main atau seperti apa, terus aja dikasih tahu, tapi jangan juga membuat anak kita jadi kesal ya, selalu disuruh sama kita gitu. Paling kita mengubah kalimat kita, dede kira-kira berapa menit lagi nih dede mau bangun gitu. Jadi kita bikin konsekuensi dengan anak kita. Atau ketika kita sama seperti kita menyuruh sholat, dede 5 menit lagi ya mainnya, dede sholat dulu nanti baru boleh main lagi. Nah mungkin seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang memang menyenangkan anak gitu. Karena jangankan untuk anak-anak ya, orang tua juga kadang kan susah untuk disuruh-suruh seperti itu. Kemudian setelah bangun, ajak anak untuk mencuci tangan dan muka. Nah, hal ini seperti tuntunan Rasulullah ya. Rasulullah juga pernah berkata bahwa janganlah kamu memegang bejana ketika kamu bangun tidur sebelum kamu mencuci tanganmu. Nah, seperti itu. Dan selain itu juga supaya anak kita menjadi segar. Alhamdulillah kalau misalnya anak kita bisa langsung berwudu gitu ya, membersihkan badannya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, tips bangun sahur itu ajak anak berbincang supaya kantuknya hilang. Misalnya sambil, kan biasanya anak tuh kalau bangun tidur tuh masih apa ya, kalau kata orang Sunda mah lulunggu ya bu. Masih lulunggu, terus aja diajak ngobrol, kakak minumnya mau apa, atau misalnya kakak umi udah bikinin teh manis gitu, atau kakak mau Milo nggak gitu. Jadi anak-anak memang harus senantiasa di apa namanya, diajak mengobrol gitu. Jangan sekedar bangun di apa namanya langsung kak ini makan ya, selesai gini gini gini. Nah kalau untuk anak usia dini, saya kira kalau hal seperti itu jadi ke anaknya kurang apa ya, kurang mengena gitu. Jadi mereka berpikirnya mama mah nyuruh nyuruh aja gitu. Tapi bagaimana caranya kita juga bisa mengajarkan anak kita untuk menikmati, oh ini nikmatnya sahur bersama keluarga, oh ini nikmatnya bangun sebelum subuh seperti itu, oh ini nikmatnya santap sahur. Dan jangan lupa juga ya anak diajak berdoa juga ketika sahur gitu, karena memang doanya juga diijabah. Baik, selanjutnya sebagai pendukung selain tadi tips bangun sahur, nah yang terakhir ini ada juga tips untuk menahan keinginan untuk berbuka. Nah biasa ya bu, kalau anak-anak mah jam 8 jam 9 sudah merengek gitu ya, pengen buka. Apalagi kalau misalnya anak-anak melihat temannya atau sepupunya tidak melaksanakan saum, biasanya kan anak-anak mah suka cepat tergiur ya, kalau bahasa Sundanya mah kabitaan gitu. Nah ini bagaimana caranya nih? Atau kadang ada juga anak bu yang ke kita bilangnya saum gitu, tapi di belakang kita sembunyi-sembunyi. Nah di sini bu harus kita juga mengajarkan disiplin bu. Nah diantaranya ingatkan bahwa Allah itu maha melihat gitu. Kalau misalnya gini tuh, kita kasih kesempatan anak kita untuk berbuat jujur juga. Jadi ketika anak sedang berpuasa, kita juga bilang sama anak kita, dek kalau dede udah nggak kuat puasa bilang ya sama bunda gitu. Atau dek kalau dede udah lapar bilang ya sama bunda, ingat Allah itu maha melihat. Dede jangan mentang-mentang bunda nggak ngeliat dede makan di tempat lain. Bunda misalnya lebih menghargai dede yang berbuat jujur seperti itu. Kemudian kadang, nah di sini juga ada juga bu, selanjutnya kita juga harus senantiasa memperhatikan kondisi fisik anak kita bu. Nah misalnya anak kita mah semangat bu, semangat 45 gitu, bunda aku mau puasanya sampai maghrib gitu. Tapi kita juga bisa ngelihat nih, oh ternyata uh, sampai maghrib anak kita kok lemes, anak kita kok nggak semangat gitu. Sama kita disuruh tidur dulu
tapi tetap lemes gitu kan, berarti kan itu ada indikator anak kita misalnya kelelahan atau memang tidak sanggup puasa sampai maghrib. Nah, yang paling tahu kondisi anak kita kan kita sendiri ya, seperti kita sudah tahu tabiat-tabiat atau kebiasaan-kebiasaannya ketika bermain dia pasti lincah atau seperti apa. Nah, di sini juga diberitahu gitu, jika lemas itu jangan dipaksakan Bu, karena kan kita juga eh, apa namanya teh judulnya melatih ya, melatih, namanya latihan tuh nggak harus selalu berhasil ya, namanya juga melatih supaya anak-anak mulai terbiasa gitu. Ketika terbiasa, ketika anak menikmati nikmatnya saum gitu ya, eh, nah itu tuh anak ya nanti akan memiliki keterikatan gitu. Jadi kalau misalnya kayak anak saya, Mi kapan sih saum lagi gitu, Mi kapan ini lagi gitu, jadi mereka apa merasa saum itu menyenangkan gitu, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir adalah jangan henti-hentinya atau kita harus terus rajin untuk selalu memotivasi dengan berbagai pahala gitu, seperti Allah melipat gandakan pahala, Allah mengijabah doa-doa kita gitu. Kalau misalnya ke anak TK atau ke anak usia dini, saya selalu memberitahu seperti ini. Nah, pahalanya nanti dikumpulkan ya, nanti bisa ditukar dengan tiket masuk ke surga. Nah, siapa yang mau disayang Allah, siapa yang mau ketemu Allah di surga, misalnya seperti itu, nanti pahalanya bisa dikumpulkan, nanti kita bisa ditukar dengan tiket masuk surga. Mungkin seperti itu Bu. Kalau misalnya apa namanya teh eh, mengajarkan puasa gitu atau melatih puasa pada anak usia dini. Jadi intinya poinnya tuh ketika mengajarkan puasa itu kita memang harus, jangan apa ya, harus terus berusaha lah, jangan gampang putus asa gitu. Atau misalnya kita juga jangan kadang merasa kasihan gitu sama anak kita ya, oh apa umurnya baru segini tapi udah diajar puasa atau seperti apa. Nah, jangan seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya bisa eh, kita tawarkan dulu ke anak kita gitu, dede mau ikut puasa nggak gitu, atau misalnya ini. Dan memang alhamdulillah eh, apa udah saya istilahnya mah saya juga kan ini ngambil dari pengalaman ya, anak-anak saya itu sudah mulai puasa itu dari usia 3 atau 4 tahun lah gitu. Jadi sekarang pun alhamdulillah ketika udah mau masuki usia SD, anak-anak sudah terbiasa untuk puasa gitu, karena memang segala sesuatu itu harus dimulai dari yang kecil Bu, misalnya dari usia ketika anak-anak itu kecil, karena daya serap ingatannya pun apa namanya sangat bagus ya Bu ya ketika anak-anak. Nah itu makanya ketika memang anak-anak em, menyimpan memori yang sangat baik itu, jangan sampai kita lukai memori anak-anak itu dengan eh, apa mengajarkan bahwa puasa itu seperti memaksa gitu. Nah jangan Bu, kalau bisa eh, apa kita mengajarkan anak itu puasa karena puasa itu menyenangkan dan disukai oleh Allah. Mungkin segitu saja. Mangga saya kembalikan lagi pada Bu Sumiarsi. Ya, ya amin. Ya, ya terdengar Pak. Ya, ya, ya,
Iya. Oh. Oh iya. eh Udah itu aja pertanyaannya, Pak. Nah, eh kalau misalnya ada anak yang bertanya, "Bunda, Dede kan udah sering berbuat baik gitu ya. Pahala Dede udah berapa?" eh, kita bisa memberitahu kepada anak kita, pahala kita tak terbatas. Banyak pahala Dede selama Dede senantiasa berbuat baik, beribadah sama Allah. Jadi pahala Dede akan terus bertambah bertambah sampai pahala Dede tidak bisa terhitung, Pak. Paling gitu. Karena Bunda juga kan tidak tahu gitu ya, apa namanya, ketika kita masuk ke surga itu yang dibutuhkan pahalanya tuh seberapa banyak gitu. Tapi Bunda tahu cara-cara kita biar bisa masuk surga gitu. Caranya dengan kita taat, beribadah menurut apa namanya, mengikuti apa namanya, perintah Allah seperti itu. Dede membantu Umi seperti itu. Jadi kalau misalnya Dede nanya pahala Dede sudah banyak atau belum, pahala Dede banyak banget sampai tidak terhitung karena Dede selalu berbuat baik. Mungkin paling seperti itu, Pak. Yang apa namanya, yang bisa disampaikan ke anak-anak, seperti itu. Ya, eh kalau misalnya kata anak, ya tuh Bunda, pahala aku segimana banyaknya gitu misalnya ya. eh kita juga bisa menjawab misalnya, selain tadi pahala Dede banyak sekali, pahala Dede juga apa namanya teh, sudah dicatatkan oleh malaikat. Nah, jadi ketika Dede berbuat baik, pahala Dede pun dikumpulkan oleh malaikat gitu. Nah, jadi yang eh, paling tahu pahala Dede berapa itu malaikat, yaitu malaikat pencatat amal baik gitu. Tapi Dede juga jangan salah, ketika Dede berbuat buruk juga pahala Dede bisa berkurang gitu. Tapi yang bisa mencatat pahala Dede yaitu para malaikat seperti itu gitu. Karena memang kita sendiri kan memang eh, yang diperintahkan tuh hanya harus selalu berbuat baik gitu agar menambah atau beribadah, karena kita juga kan diciptakan untuk beribadah ya gitu. Entah misalnya pahala kita tuh seberapa banyak gitu agar bisa istilahnya mendapat ridho Allah gitu, seperti itu. Paling mungkin dari yang lain ada yang bisa menambahkan. Pak Tony punten. Bisa sampai segitu. Mangga Ibu Anita, mangga bisa mau menambahkan. Soalnya Bu Anita nih lebih ahli dosen di pendidikan anak usia dini. Iya, 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 oh, iya,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oh ya 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 ya. Oh iya, kurang jelas. Iya, iya. I- Iya, iya, ya. Ya, ya, ya. Amin.
bangun sahur. eh, Tidurnya harus lebih awal agar nanti sahurnya bangunnya lebih mudah gitu. Kemudian ya, ya, eh, ya, ya, itu tips. Ya, eh itu apa, hanya sekedar terima kasih Bu Sumiarsi. Tadi hanya sekedar menambahkan, tips itu dibagi menjadi dua. Jadi tips ketika eh apa namanya teh, sahur, dan tips ketika anak eh ya apa namanya, mulai merasa lapar atau memiliki keinginan untuk segera berbuka. Mungkin paling seperti itu. Terima kasih Bu Sumiarsi udah dirangkum. Ya, paling seperti itu saja. eh Mungkin ya, maaf bila masih banyak kekurangan. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang tadi sudah mau menyimak pemaparan saya gitu. Saya mohon maaf dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki gitu. Hanya bisa menyampaikan seperti itu, dan terima kasih banyak juga gitu buat rekan-rekan yang sudah membantu saya gitu. Jadi oh iya, tambah ilmu baru lagi buat saya seperti itu. Kepada rekan-rekan semua juga yang sudah berpartisipasi, para instruktur Bu Titik sama Pak Tani juga, alhamdulillah ini selalu istiqomah mendampingi, mudah-mudahan bisa sampai selesai tugasnya, seperti itu. Ya, buat moderator sama host juga Pananda juga terima kasih udah berpartisipasi. Ya, mangga, mohon maaf jika banyak kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembalikan kepada Bu Sumi. Cucu. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya. Ya, amin.
Amin. Amin. Amin. Waduh. Ya, 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 ya. Amin. Kelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.